Hai guys, welcome back to my channel. Untuk kalian yang baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber Indonesian American yang lahir di Indonesia, tapi aku dari kecil udah di Amerika. Dari judul video ini mungkin kalian udah bisa nebak apa topik yang aku mau omongin di video ini. Nah, topik ini topik yang sangat serius dan sangat penting. Aku nggak akan monetisasikan video ini, jadi kalian nggak akan dapat iklan-iklan di video ini. Sebenarnya bullying itu perlu dicegah any day of the year. Cuma ya Oktober itu untuk memperingatkan orang-orang untuk mencegah bullying, mau itu verbal bullying atau physical bullying atau online bullying. Bullying itu nggak cuma seperti yang kalian lihat di film-film Amerika. Abuse itu juga termasuk bullying, guys. Jadi bullying itu kalau kalian lihat di film-film Amerika, bullying itu dari sesama murid misalnya atau orang-orang yang umurnya sama-sama kita. Abuse itu biasanya bullying tapi yang ngebully itu orang dewasa gitu. Misalnya orang dewasa, orang yang lebih dewasa dari kita, orang yang lebih tua dari kita, orang tua atau kakak adik itu juga bisa ngebully atau mengabuse keluarganya sendiri gitu, guys. Nah, jadi aku cuma mau clarify, selama aku besar di Amerika itu aku dibully sama orang-orang terdekat aku. Aku nggak usah kasih tahu siapa aja. Dan bullying yang aku alami dari orang-orang terdekat aku ini itu berjalan bertahun-tahun, guys, berpuluhan tahun. Make sure kalian tonton video ini sampai akhir biar kalian dengar ceritanya dari A sampai Z gitu ya. Aku rasa aku nggak perlu ceritain dengan detail apa aja yang mereka lakukan untuk ngebully aku atau apa aja yang mereka katakan untuk ngebully aku, karena again bullying itu nggak cuma secara fisik tapi secara verbal juga termasuk bullying. Nah, karena bullying yang aku dapatkan dari orang-orang terdekat ini waktu aku remaja di Amerika, even sampai aku umur 20-an tahun, itu tuh aku merasa sangat pribadi aku itu tuh sangat bisa dibilang low self esteem gitu ya. Bisa dibilang aku tidak punya kepercayaan diri yang tinggi selama aku remaja sampai aku umur 20-an tahun. Itu salah satu efeknya bullying ini gitu. Aku selalu merasa apa yang aku kerjakan itu nggak pernah bener. Apa yang aku kerjakan itu nggak pernah good enough. Diri aku sendiri, pribadi aku sendiri itu nggak pernah good enough. Karena selama aku besar di Amerika, orang-orang yang ngebully aku itu mengerjakan hal-hal atau mengatakan hal-hal ke aku yang membuat aku merasa I'm not good enough gitu. Membuat aku merasa apapun yang aku kerjakan itu selalu salah di mata mereka gitu. Dan honestly membuat aku merasa aku nih orang terburuk di dunia. Aku anak terburuk di dunia atau murid terburuk di dunia. Juga aku juga jadi nggak tahu jati diri aku siapa, karena bagian dari bullying itu orang-orang ini mereka tidak membiarkan aku menjadi diri aku sendiri. Whatever they said about me, apapun yang mereka katakan ke aku tentang jati diri aku, itulah yang aku percaya gitu. Hal-hal yang mereka katakan ke aku tentang diri aku itu negatif gitu. Dan orang-orang yang ngebully aku ini itu mereka bisa dibilang mereka orang-orang yang perfectionist. Jadi orang yang perfectionist itu it's not a good thing, karena orang-orang yang perfectionist itu mengharapkan terlalu banyak dari orang lain, mengharapkan perfection gitu. Dan kita manusia gitu, kita bukan Tuhan, jadi kita gak bisa sempurna gitu kan. Kita nggak bisa perfect. Aku besar di Amerika, jadi dari aku SMP sampai aku kuliah itu aku nggak ada orang yang aku merasa safe untuk aku curhatin tentang what was going on with me gitu, tentang bullying yang aku terima selama bertahun-tahun itu, guys. Dulu itu aku nggak dekat sama mama aku, kan mama aku di Indonesia dulu gitu kan.
Aku kan di Amerika sama om tante aku gitu. Jadi aku baru dekat sama mamaku tuh baru mungkin 2 tahunan terakhir gitu ya guys, 2 atau mungkin 3 tahunan terakhir gitu. Tapi sebelum itu aku tuh nggak dekat sama mamaku, dan aku anak satu-satunya, jadi aku juga nggak punya kakak adik yang bisa aku ajakin ngomong gitu ya. Jadi dari aku SMP sampai aku kuliah, sampai aku S2, itu tuh nggak ada yang namanya best friend kayak sekarang. Mama aku tuh best friend aku. Mamaku di Indonesia sekarang itu selama 2 tahun terakhir dia sudah menjadi best friend aku. Dan jadi aku kalau apa-apa aku selalu, sekarang aku kalau apa-apa aku selalu curhatnya ke mama gitu. Tapi dulu itu aku nggak ada orang seperti itu gitu. Jadi aku menjalani efek-efek bullying ini sendiri guys. Juga aku pernah bikin video tentang struggle aku waktu aku SMA, seberapa banyaknya aku belajar waktu aku SMA gitu ya, kuliah gitu. Dan itu menjadi suatu pressure juga untuk aku gitu guys. Jadi waktu aku kuliah, akhirnya pada waktu aku umur 18 tahun, saking aku merasa sangat sendiri, kepercayaan diri aku tuh bener-bener ngedrop banget, sampai aku tuh akhirnya tuh suatu hari, dan aku inget banget ini hari Natal, aku di rumah sendirian karena om tante aku keluar pesta Natal ke rumah temennya. Waktu itu aku sangat down banget. Waktu itu aku coba untuk bunuh diri 2 kali karena nggak berhasil. Akhirnya aku melampiaskan depresi aku, melampiaskan perasaan aku ke diri aku sendiri. Jadi aku sejak itu aku mulai menyakiti diri aku sendiri secara fisik. Again, aku nggak perlu kasih tahu detailnya gimana, tapi kalian mungkin bisa imajinasi sendiri gitu ya. Dan ini tentunya aku nggak ngomong ke siapa-siapa gitu ya. Cuma suatu hari temen aku lihat salah satu luka yang aku bikin ke badan aku sendiri gitu. 2 orang teman aku yang lihat, dan mereka lihatnya bener-bener cuma nggak sengaja ngelihat. Terus langsung kedua teman aku itu mereka langsung bawa aku ke campus counseling. Jadi kalau di kampus aku waktu undergrad, waktu S1 itu tuh ada satu departemen sendiri untuk counseling mahasiswa-mahasiswa. Dan jadi kedua teman aku langsung bawa aku ke sana. That didn't help. Itu tidak membantu guys. Karena gini, aku nggak even cerita ke teman-teman aku sendiri tentang aku dibully ini gitu selama bertahun-tahun gitu ya guys. Jadi gimana aku mau cerita ke orang yang aku nggak kenal gitu kan. Pada waktu itu aku mindsetnya seperti itu. Akhirnya apa yang membuat aku keluar dari mindset mau bunuh diri dan mau menyakiti diri sendiri secara fisik? Yang membuat aku keluar dari itu adalah suatu mission trip. Jadi suatu program misi membantu orang homeless dan orang miskin. Di gereja aku di kampus itu mereka ada program kayak 10 hari itu kita ke state lain, ke luar kota, untuk bantu orang-orang yang miskin dan orang-orang yang homeless. Dan aku ikut program itu tadinya tuh cuma untuk cuma untuk ada aktivitas aja gitu. Aku ikut acara program itu, dan emang program itu partnership sama gereja aku di kampus. Cuma di sini aku nggak mau ngomongin bahwa gereja yang menyelamatkan aku dari situasi itu, dari depresi aku. No, karena bukan agama yang menyelamatkan aku dari depresi aku. Kalau untuk orang lain, agama bisa menyelamatkan mereka dari depresi atau dari situasi yang jelek, dan that's fine gitu. Itu untuk orang lain gitu kan. Tapi untuk aku pribadi, bukan agama yang menyelamatkan aku gitu. Dan in fact, selama aku bertahun-tahun aku dibully, aku sering ke gereja, aku sering berdoa gitu. Karena kan aku emang waktu masih kecil di Indonesia, aku dibesarin di gereja basically gitu kan. Dan keluarga aku juga keluarga orang-orang yang beragama gitu. Dan orang-orang yang ngebully aku selama bertahun-tahun itu, mereka juga orang-orang yang ke gereja, mereka berdoa gitu, kelihatannya beragama bisa dibilang gitulah ya.
Jadi di sini aku nggak mau bilang bahwa agama yang menyelamatkan aku, because it didn't gitu. That's not it gitu. Ini untuk aku pribadi, again kalau untuk kalian, that's up to you. Untuk kalian, setiap orang berbeda gitu ya. Sesuatu yang works for me belum tentu works for you gitu, dan sesuatu yang works for you belum tentu works for me gitu kan. Nah di mission trip ini selama 10 hari, emang aku tuh literally setiap hari ini kita kayak kerja, tapi kita kerja nggak dibayar, dan kita kerjanya tuh seharian itu bantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang homeless gitu ya. Aku kerja di food pantry. Jadi food pantry itu kayak ada satu toko yang banyak donasi makanan-makanan. Nanti ada orang homeless atau orang-orang miskin, keluarga-keluarga miskin yang datang ke toko itu untuk, dan kita kasih mereka makanan gitu, misalnya satu tas gitu, ada isinya, ada macam-macam gitu ya guys. Dan terus aku juga bantu bangun rumah untuk orang-orang yang homeless gitu ya. Jadi selama 10 hari ini aku ikut mission trip ini, situ aku tersentuh gitu. Kerjaan ini tiap hari biarpun capek gitu ya, I was really happy gitu. Tiap hari itu aku pulang dari food pantry atau dari bangun rumah atau whatever I was doing gitu ya, untuk orang-orang homeless dan miskin, merasa bersyukur gitu. Dan kayak aku lupa akan depresi aku lupa akan semua bullying yang aku terima gitu ya. Dan apa ya, kayak selama aku kerja 10 hari itu, kerja bagi-bagi makanan, bantu orang homeless, bantu orang miskin, itu aku ngelihat kayak di muka mereka itu, mereka sangat happy abis kita kasih makanan atau abis kita selesain rumahnya. Dan itu kayaknya kayak suatu beban di pundak aku yang hilang gitu. Setiap kali aku melihat muka mereka yang happy gitu, karena mereka dapat makanan atau dapat tempat tinggal gitu ya. So jadi sepulangnya aku dari mission trip itu, something change gitu. Dan ini mungkin susah untuk dipercaya ya, tapi aku tiba-tiba merasa aku nggak perlu menyakiti diri aku lagi gitu. Dan di situ aku sudah nggak depresi. Aku tetap dibully, dan untuk selama bertahun-tahun sesudahnya tuh aku tetap dibully sama orang-orang yang terdekat aku ini. Cuma aku nggak pernah sampai sejatuh itu lagi gitu. Sejatuh kayak waktu aku coba untuk bunuh diri, itu kayak titik aku yang paling rendah gitu guys. Tapi mission trip itulah yang membangunkan aku. Biarpun aku tetap dibully, mission trip itu memberi aku suatu kekuatan gitu. Kerjaan yang aku kerjakan untuk orang-orang homeless dan miskin, itu yang menyelamatkan aku, dan itu yang membangunkan aku dari titik terendah aku guys. Dan aku rasa menolong orang, apalagi orang-orang yang membutuhkan gitu ya, orang-orang yang homeless, orang-orang yang miskin, aku rasa itu semua orang bisa kerjain itu tanpa melihat agama gitu. Makanya di sini aku nggak pernah bilang bahwa agama yang menyelamatkan aku. No, aku ngerti kalau di luar sana, ada atau banyak orang-orang yang perlu agama untuk menjadi pegangan, atau agama yang membangunkan mereka, menyelamatkan mereka dari titik rendah mereka. Aku percaya itu that works gitu. Aku percaya itu ada gitu. Ada orang-orang, banyak sebenarnya orang-orang yang memerlukan agama untuk menyelamatkan mereka, dan itu that's totally fine with me gitu. Aku totally mengerti gitu, biarpun untuk aku beda. Anyway, jadi ya aku terus dibully, dan honestly aku ketemu Journey, dia membantu aku juga untuk keluar dari situasi bullying ini guys. Dan long story short, aku fast forward aja gitu ya, akhirnya aku keluar dari situasi bullying itu waktu aku memutusi untuk putus hubungan sama orang-orang yang ngebully aku itu. Karena at some point aku memutuskan bahwa cukup
gitu. Sudah cukup. Sebelum aku putus hubungan sama mereka, aku coba omongin ke mereka, aku coba ngomong sama mereka baik-baik, tapi responsnya tidak bagus. Jadi ya udah gitu. Jadi aku rasa hal yang terbaik itu adalah memutuskan hubungan aja gitu. Nah, terus jadi biarpun sekarang aku sudah keluar dari situasi bullying itu dan aku sudah tidak berhubungan sama orang-orang yang ngebully aku selama bertahun-tahun itu, aku tetap mesti ke psikolog secara reguler. Untuk apa? Untuk healing, guys. Karena salah satu efek dibully selama bertahun-tahun dan sejak aku remaja itu tuh sangat damaging, itu sangat merusak dan itu menimbulkan suatu luka batin di dalam diri aku. Jadi kita mesti memulihkan luka batin itu. Berpuluhan tahun dibully, itu luka batin itu tuh tidak akan pulih dalam cuma beberapa bulan gitu. Aku sudah 2 tahun ke psikolog dalam perjalanan aku memulihkan luka batin aku, dan biarpun emang sudah banyak yang pulih, tapi tetap masih ada bagian yang masih belum pulih, yang masih sakit. Ya, jadi untuk kalian-kalian yang pernah depresi atau sekarang ini lagi depresi, trust me, you're not alone. Hidup kalian itu sangatlah berharga. Jangan dengerin orang-orang yang bilang hidup kalian gak berharga. Jangan dengerin orang-orang yang ngejek-ngejek kalian, ngatain kalian jelek atau apalah gitu. Karena kalian gak jelek. Setiap orang itu unik, tapi keunikan itulah yang membuat kalian itu beautiful. Kalau kalian sempat mikir kenapa kok gue hidupnya seperti ini, kenapa kok gue dikasih cobaan yang sangat besar, itu karena kalian orangnya kuat gitu. Aku sangat percaya bahwa yang di atas, apapun agama kalian, yang di atas itu tidak akan memberi suatu cobaan yang kalian itu nggak bisa lewati gitu. Jadi kalau kalian merasa kalian sedang melewati cobaan yang sangat besar, itu karena kalian itu sangat kuat gitu, dan kalian bisa melewatinya. Dan kita tuh tidak bisa memendam emosi kita terlalu lama, terlalu banyak, karena akhirnya kita akan explode. Dan it's okay untuk merasakan sesuatu gitu. Kita semua manusia. It's okay untuk merasa sedih, untuk merasa marah, untuk merasa down. That's okay gitu. Tapi asal kalian tahu bahwa hidup kalian sangat berharga dan kalian itu sangat orang yang sangatlah kuat. Thank you banget untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir, and I will see you guys in my next video.